Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ada berapa banyak di sini umat pemenang? Belum semua. Ada berapa banyak di sini umat pemenang? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita akan berkatakan, mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. haleluya. Lebih semangat lagi dong. Haleluya. Tos kanan kiri depan belakang katakan, Anda harus bangkit dan jadi pemenang. Oke, sudah semua? Sudah semua umat pemenang? Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita, dan pastikan fokuskannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Aba. Tuhan telah menuntun kami, boleh kami ada sampai di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa.
Makasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami naikkan syukur kami ya Tuhan pagi ini lewat mazmur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Yesus. Anugerah terindah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Oh, syukur ku naikkan padamu Tuhan. Oh, Ralamaya Shanda, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Oh, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Oh, kuduskan setiap kami Tuhan. Biar kekudusan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kudus, kuduslah sebab Aku kudus. Kata Tuhan. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, Kau segalanya. Mari terus sembah Tuhan. Suasana surgawi-Mu ada di tempat ini. Biar ada melodi-melodi surgawi di tempat ini. Kami bawa Tuhan, kami persembahkan Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan. Lewat suara, lewat lagu yang kami nyanyikan, itu belum cukup ya Tuhan. Haleluya. Biar terus kasih mula-mula-Mu ada di tempat ini Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan. Kau yang termulia dalam hidup kami. Kau yang termanis. Kau yang terhebat. Kau yang terdahsyat. Kau yang termasyhur. Biar surga bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Yes Lord. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku dalam kesesakan, saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, yes, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng
ku sembah Engkau, ya ku Tuhan. merendahkan diri, Cari wajah Tuhan, cari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkan yang sakit sembuh pulih. rasakan anugerah-Mu bagiku. Sembah Tuhan, Engkau yang rindu lawatan Tuhan, sembah Dia. Sempurna Terus kejar Tuhan, terus mengerang kepada Tuhan, terus panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Saudara bebaskan rohmu. Biar ini menjadi dalam ibadah pertobatan kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami. Tidak ada lagi waktu untuk kami main-main Tuhan. Demonstrasikan kuasa-Mu terus Tuhan, sampai kami ketemu Tuhan Yesus. Yes Lord. Terus curahkan kasih mula-mula Tuhan. Lebih lagi Datanglah kerajaan-Mu di dalam kami, seperti di surga Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di ibadah raya ini Tuhan, seperti di surga. Mari terus bermazmur, angkat suaramu dalam apa yang kau sampaikan kepada Tuhan hari ini. Yes Lord, alirkan kuasa-Mu. Yes Lord, alirkan kuasa-Mu. Yes, yes, yes. Yes Lord, yes Lord. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami tidak perlu yang lain Tuhan. Yesus Tuhan, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Bawa kami terus Tuhan, hidup seturut firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada di wadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur. Tuntunan-Mu yang selalu tepat, waktu-Mu yang selalu tepat, janji-Mu yang selalu tepat. Yes. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, apa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, sembuhkan Tuhan. Yes, ya, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka, dan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Biar saudara saja katakan, mengalir. minta kuasa Tuhan. Yes. Sembuh. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Surga terbuka di tempat Bapa ini. kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Hanya bersama Yesus kami mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga punya Bapa, punya Allah seperti Ya, Engkau Tuhan. Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji-muji Engkau di tempat ini. Amin. Kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Haleluya. 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 Ada berapa banyak di sini umat pemenang? Belum semua. Ada berapa banyak di sini umat pemenang? Sorakan haleluya. 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 Kalau kita mau jadi umat pemenang, kita harus bangkit. Katakan Amin. kanan kirimu colek, bangkit dong. Haleluya. Ku kan bangkit. Hey. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi Katakan kanan kirimu. sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa dia? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua Katakan. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Ini doa kami Tuhan Sekaranglah buat bangsa waktunya kami. untuk berdiri bagi Pemimpin. bangsa ini. Mari maju umat Siap-siap kebenaran. Kan bangkit, nyata Anak-anak muda bangkit nih. bukan bangkit, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, Mari bangkit bersama. nyatakan kebenarannya Sampai setiap lutut. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa dia? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit nih. bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tiga raksa bangkit. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, Amin. semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Sekali lagi dia raja. Dialah Raja. Haleluya. 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 Hari ini kita perjamuan kudus. Saya percaya oleh karena darah Yesus, kita semua disucikan. Amin. 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 Kalau kita sudah disucikan jadi umat pemenang, kita lompat dulu 3 kali. Kalau saya katakan Allahku, Bapak Ibu katakan dahsyat sambil lompat. Amin. Katakan kanan kirimu sambil lompat. Sambil lompat. Haleluya. Allahku. Dahsyat. Belum semua. Allahku. Dahsyat. Sekali lagi. Allahku. Haleluya. Hey. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan. pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba Amin. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Mari angkat tanganmu. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba Amin. keselamatan dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang
restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami akan mendengarkan tuntunan-Mu lewat gembala pembina kami Tuhan, untuk kami terus hidup seturut firman-Mu, kebenaran-Mu yang alkitabiah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Hidup, yes, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Keselamatan itu ada pada kami Tuhan lewat kuasa darah-Mu. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. GB3 Raksa perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Yes. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ya Tuhan, ku hidup bagimu. Biar mata kami terus tertuju padamu. Yes, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap
pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Kenneth Gideon Rivano bisa masuk ke depan dengan orang tuanya Bapak Giovan Yefta Saputra dan Ibu. Mari kita dukung keluarga ini Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan kita bersama-sama dan kita berdoa buat anak ini. Haleluya, 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 haleluya. Kenneth Gideon Rivano, oleh karena iman daripada orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Engkau menjadi milik Tuhan, engkau diberkati, dilindungi, disertai dari tuntun oleh Tuhan dalam masa pertumbuhanmu, bertumbuh dengan kuat, sehat, dengan kecerdasan yang daripada Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi banyak orang. Masa depannya Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Kau yang memberkati dengan kesehatan dan dengan kekuatan yang luar biasa daripadamu. Segala bentuk sakit, penyakit, serangan sehat kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak ini. Berkati orang tuanya Tuhan, Bapak Giovan dan Ibu, Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah dalam pekerjaan, usaha. Engkau buat berhasil dan beruntung, dan ajar mereka untuk mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu melimpah-limpah atas keluarga ini. Dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebentar kami juga akan duduk yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Gembala pembina kami akan menyampaikannya. Dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Supaya perkenanan Tuhan turun atas kami semua, anak-anak-Mu. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Kuasa-Mu ada pada kami pada pagi siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu, yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang
masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan?
Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius
tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam
tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syaralaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis.
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Apakah Bapak Ibu sudah menerima semuanya? Sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, 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 ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Tuhan terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah dibagikan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, biarlah melalui pengajar ini kami semakin diperlengkapi ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkolaborasi ya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan amanat agung ya Bapa. Berkati gembala pembina kami ya Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan, turun bagi hamba-Mu. Juga berkati gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Sulistia ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ibu Titi, Yehuda, Delvi ya Tuhan, juga Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan, segala aktivitas mereka ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam, salam Bapak Ibu, salam. Sebelum kami sampaikan pengumuman, kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini, kalau ada bisa lambaikan tangan. Ada? Ada? Haleluya, puji Tuhan. Saya lihat masih ada kursi-kursi yang masih kosong, kita tetap terus doakan supaya ada jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman, perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama duar. Duar itu apa sih? Duar itu adalah doa untuk adanya revival. Anak-anak muda mana? Anak-anak muda. Haleluya. Diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 23 atau jam 11 malam, semalaman ya. Sampai jam berapa nanti? Kita belum tahu. Bukan semalam suntuk ya, tapi semalaman. Mengundang seluruh anak-anak muda untuk hadir. Yang mau katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli jam 19.30 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung di ibadah tengah minggu. Yang ketiga, wanita-wanitanya Tuhan siapa di sini? Hari Kamis ada ibadah BWR. Kami mengundang ibu-ibu, kaum wanita untuk bisa hadir melalui aplikasi Zoom jam 19.30. Jadi hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 19.30. Dan ibadah Yud GBI Tikaraksa diadakan di tempat ini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 19. Kembali di mana nih anak-anak Yud? Anak-anak Yud mana? Haleluya. Dari tadi kayaknya di sebelah sini saja nih. Apakah di belakang ada? Kita harus respon anak-anak muda karena ini adalah generasi Yeremia yang akan menyelesaikan amanat agung. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Di bulan ini baptisan air diadakan di minggu ketiga atau hari ini. Apabila Bapak Ibu ada yang mau atau rindu dibaptis, silakan menghubungi counter pelayanan jemaat dan menyiapkan pakaian ganti. Dan yang terakhir, sekolah Injil liburan untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 jam 14 sampai dengan jam 17. Dengan biaya Rp20.000. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu untuk bisa mendorong anak-anaknya
supaya bisa ambil bagian di dalam kegiatan ini atau sekolah Injil liburan tersebut tanggal 12 Agustus 2023 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu bisa mendaftarkan anaknya kepada Kak Jai, pembina sekolah minggu di tempat ini. Dan paling lambat pendaftaran tanggal 6 Agustus. Dan hari ini kami mengajak bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan diakonia, juga apabila Bapak Ibu hari ini datang dengan membawa perpuluhan, nanti bisa dibawa ke depan, dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu, atas kekuatan kesehatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami boleh menerima lawatan Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan, kalau sebenarnya kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Kalau di antara umat-Mu saat ini membawa perpuluhan, biarlah Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Mari jemaat Tuhan yang siap menabur sama-sama katakan amin. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih Mari kita bangkit berdiri kau sama-sama. dengan kasih Sekali lagi katakan ku Tuhan. kasih. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Hanya berkat yang melimpah-limpah adalah apa kita di surga. Kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini sampai esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Semua kita yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.